Andira baru 2 minggu tinggal di rumah kecil warisan kakeknya di lereng Gunung Puntang. Rumah kayu tua itu dikelilingi kebun teh yang ditinggalkan sejak lama. Tidak ada tetangga, tidak ada sinyal. Tapi itulah yang ia cari, ketenangan. Setelah bertahun-tahun hidup di tengah kota dan rutinitas penuh tekanan, Andira ingin menulis dan mungkin menyembuhkan luka yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Hari-hari pertama di sana tenang. Ia bangun pagi, menulis, memasak, membaca buku. Malam datang cepat di pegunungan. Angin dingin berdesir dari sela jendela dan kabut turun hingga menutupi halaman rumah. Tapi tidak ada yang ganjil, tidak ada yang menyeramkan. Sampai malam keempat. Malam itu, Andira tidur lebih awal dari biasanya. Dan ia bermimpi. Tapi mimpinya berbeda, terlalu nyata untuk disebut mimpi, terlalu sunyi untuk disebut ilusi. Ia berdiri di tepi sebuah danau kecil, airnya jernih seperti cermin, memantulkan cahaya bulan penuh di atas kepala. Tapi udara di sana hampa suara. Tidak ada jangkrik, tidak ada desir angin, tidak ada gemericik air, seolah seluruh alam menahan napas. Di seberang danau ada seorang pria muda, tinggi, mengenakan pakaian panjang berwarna putih keperakan yang berkibar pelan meski tidak ada angin. Wajahnya tenang, kulitnya pucat, rambutnya gelap, tergerai sampai bahu, matanya hitam pekat, tapi tidak menakutkan, justru seperti memanggil, menunggu, menyimpan sesuatu yang ingin disampaikan. Andira tidak bisa bicara, tapi langkah kakinya bergerak sendiri, menyusuri pinggir danau menuju ke arah sosok itu. Dan saat jarak mereka hanya beberapa langkah, pria itu membuka mulutnya perlahan. Tapi suara yang keluar bukan suara biasa. Suara itu langsung masuk ke dalam kepala Andira, seolah pikirannya yang mendengarnya, bukan telinganya. Kau datang juga akhirnya. Andira ingin bertanya siapa dia, tapi lidahnya keluh, tubuhnya kaku, tapi ia tidak merasa takut. Ia merasa diterima. Pria itu mengangkat tangannya. Telapak tangan kanan terbuka. Di sana ada sebuah cincin perak polos. Tidak ada ukiran, tidak ada batu, tapi berkilau seperti embun pagi. Aku sudah menunggumu 7 musim mimpi, tapi ini baru pertama kali kau bisa menyeberang ke sisi ini. Andira tidak mengerti, tapi tubuhnya bergerak pelan. Ia menyodorkan tangan kanannya. Dan saat cincin itu melingkar di jari manisnya, seluruh danau berkedip sekali, seperti denyut nadi alam. Tiba-tiba angin bertiup dan suara mulai terdengar. Burung, air, ranting, tapi semua terlalu cepat, terlalu kuat. Donera merasa ditarik mundur. Semua menghilang. Ia terbangun di tempat tidur. Nafasnya berat, jantungnya berpacu. Namun yang membuatnya benar-benar membeku adalah ketika ia melihat jari manis. Kanannya kini benar-benar memakai cincin perak, padahal ia tidak pernah memilikinya. Dan pintu kamar yang ia ingat sudah dikunci, kini terbuka sedikit. Seolah seseorang baru saja masuk, atau baru saja keluar. Pagi itu, Andira tidak langsung bangun. Ia terduduk lama di ranjang, memandangi jari manisnya. Cincin perak itu dingin saat disentuh. Tidak ada ukiran, tidak ada sambungan, tapi terasa berat. Bukan secara fisik, melainkan seperti menyimpan sesuatu yang belum bisa ia pahami. Pintu kamarnya terbuka sekitar 2 jari. Ia ingat benar semalam menguncinya, bahkan menyelotnya 2 kali. Seperti kebiasaannya sejak kecil. Dengan langkah pelan, ia berjalan ke arah pintu. Membukanya penuh, ruang luar masih gelap. Lampu gantung kayu berayun sedikit. Tidak ada angin, tidak ada suara. Andira mencoba berpikir logis. Mungkin ia mengigau dan membuka pintu sendiri. Mungkin cincin itu jatuh dari laci, lalu terpasang secara tidak sadar. Mungkin, tapi tidak ada penjelasan masuk akal tentang mimpi yang terasa seperti kenyataan.
dan tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana sosok dalam mimpi itu tahu namanya tanpa ia pernah menyebutnya. Hari itu berlalu dengan aneh. Setiap Andira hendak fokus menulis, pikirannya terhenti pada danau dalam mimpi itu, pada pohon-pohon berdaun merah, pada sosok pria berwajah tenang yang memanggilnya seolah mereka sudah lama saling mengenal. Dan anehnya lagi, setiap kali ia menyentuh cincin itu, ia merasa tenang. Sore hari, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Matahari masih belum benar-benar tenggelam, tapi rumah sudah diselimuti kelabu tebal. Di dapur belakang, suara air menetes terdengar jelas, padahal ia sudah mematikan keran sejak pagi. Saat Andira membuka pintu dapur, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Jejak kaki telanjang di lantai, tanah yang basah, 2 pasang, 1 besar, 1 kecil. Tapi tidak ada siapapun di sekitar. Tidak ada binatang, tidak ada bekas lumpur, hanya air yang mengalir pelan di antara retakan lantai. Andira menutup pintu perlahan. Ia tidak ingin panik, tidak ingin larut dalam ketakutan yang mungkin hanya berasal dari pikirannya sendiri. Tapi malam itu, saat ia mencoba tidur, mimpi itu datang kembali. Ia berdiri lagi di danau yang sama, tapi kali ini langitnya gelap. Bukan malam, tapi seperti langit yang padam, tidak ada bulan, tidak ada bintang. Sosok pria itu masih di sana, berdiri di seberang danau. Tapi kali ini lebih dekat. Senyumnya masih tenang, tapi matanya merah, seperti menahan sesuatu. Ia mengulurkan tangan. Andira tidak bergerak. Lalu terdengar suara di kepalanya, halus, nyaris seperti bisikan dari balik kabut. "Jangan kunci pintumu malam ini, aku harus masuk. Kau harus lihat wujudku sepenuhnya. Kalau tidak, kau akan lupa semuanya saat pagi tiba." Andira ingin menolak, tapi tubuhnya berat, sekujur tubuh seperti tenggelam dalam air. Ia menarik napas keras dan terbangun, masih di kamar, masih di malam yang sama. Tapi cincin itu kini menyala samar. Dan dari balik jendela terdengar suara langkah di halaman. Pelan, teratur, mendekat ke arah rumah. Tapi tak satu pun bayangan terlihat. Suara langkah itu terdengar jelas dari balik jendela, tidak terburu-buru, tidak menyeret, tapi ritmenya terlalu sempurna, seperti diatur oleh ketukan yang tidak berasal dari dunia manusia. Dunira tidak bergerak dari tempat tidur, selimut ditarik hingga ke dada. Jantungnya berdetak seperti dipalu, tapi anehnya, ia tidak takut. Ia hanya bingung, apakah ia masih bermimpi? Karena meskipun suara itu semakin dekat, tidak ada satupun bayangan yang terlihat di balik tirai jendela. Tidak ada pantulan, tidak ada bentuk tubuh, hanya suara langkah di atas tanah berpasir. Dan satu hal lagi yang membuat tubuh Andira membeku, cincin di jarinya terasa hangat, seolah merespons kedatangan sesuatu, seolah menyambut kembali sesuatu yang sudah pernah diterima. Beberapa detik berlalu, lalu suara itu berhenti. Tepat di depan pintu utama rumah, sunyi. Andira duduk pelan, kakinya turun ke lantai kayu yang dingin. Tidak tahu kenapa, ia merasa harus melangkah keluar kamar. Tubuhnya seperti dituntun oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia berjalan perlahan ke ruang depan. Pintu kayu itu tertutup, namun kuncinya sudah terbuka. Padahal tadi sore ia menguncinya sendiri 2 kali. Bahkan menggantungkan penanda rotan kecil seperti biasa. Tapi sekarang kunci menggantung terbuka dan udara dingin menyelinap dari celah pintu bawah. Andira mengangkat tangan, menyentuh gagang pintu. Detik itu juga sesuatu terdengar dari balik pintu. Bukan ketukan, bukan geraman, tapi suara napas. Panjang, dalam, seperti makhluk yang sudah lama menunggu. Dan kemudian, untuk pertama kalinya, suara itu berbicara. Tapi bukan dengan mulut.
Suara itu masuk langsung ke kepalanya seperti di mimpi. "Bukakan pintu itu, jangan paksa aku jadi bayangan." Andira menahan napas. Tangannya goyah. Tapi akhirnya ia memutar gagang pintu perlahan. Pintu terbuka dan di depannya tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut malam, halaman yang kosong, dan suara serangga di kejauhan. Namun, satu langkah keluar, dan ia melihat jejak kaki tanpa tubuh di tanah basah. Langkah demi langkah menuju arah kebun teh. Dan tanpa berpikir panjang, Andira mengambil jaket dan senter, lalu mengikuti jejak itu. Ia tidak tahu kenapa ia berani, tapi langkahnya mantap. Jejak itu membawanya menuruni jalan sempit di antara semak teh yang tumbuh liar. Kabut semakin tebal, udara makin dingin, tapi ia terus melangkah, mengikuti jejak yang tak punya pemilik. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah bangunan batu setengah runtuh, tertutup akar dan lumut, seperti bekas pura kecil atau rumah doa kuno. Di tengahnya ada cermin besar yang berdiri sendiri di sangga batu, retak di pinggir, tapi pantulannya masih utuh. Donira melangkah mendekat, cahaya senternya menerangi permukaan kaca. Namun yang ia lihat bukan dirinya. Di dalam cermin berdiri sosok pria berpakaian putih, sama seperti dalam mimpinya. Tapi kali ini matanya berkaca-kaca. Dan suara itu kembali terdengar. "Jika kau masih menganggap ini mimpi, jangan sentuh permukaan itu. Tapi jika kau percaya, aku nyata, letakkan tanganmu di sini. Maka semuanya akan kau ingat." Andira menatap tangannya, dan dunia pun terasa sunyi sekali lagi. Andira berdiri di depan cermin besar yang disangga oleh batu-batu tua di tengah reruntuhan yang diselimuti kabut. Angin diam, tidak ada suara, hanya bayangan sosok pria berpakaian putih yang berdiri di dalam pantulan. Ia bukan pantulan Andira. Ia juga bukan pantulan dunia nyata, karena tubuhnya tidak bergerak seperti bayangan seharusnya. Matanya menatap lurus ke arah Andira, lembut tapi penuh beban. "Jika kau percaya aku nyata, letakkan tanganmu di sini, maka semuanya akan kau ingat." Suara itu bukan suara biasa, masuk langsung ke dalam kepala, sama seperti di mimpi, tapi kini rasanya lebih dalam, lebih nyata, seolah mengalun dari sesuatu yang sangat tua, sesuatu yang sudah lama menunggu. Andira mengangkat tangannya, ragu, tapi perlahan menempelkan telapak tangannya ke permukaan cermin. Cermin itu dingin, tapi di detik itu juga dunia runtuh. Ia tidak lagi berdiri di reruntuhan. Ia berada dalam sebuah ruangan gelap dengan dinding-dinding mengalirkan cahaya redup seperti akar bercahaya di gua. Di depannya, sosok pria itu kini tampak sepenuhnya. Rambut panjang, jubah putih tipis, dan mata yang tidak lagi hitam tapi berkilau seperti perak. Donira tahu ia sedang berada di dalam sesuatu yang bukan mimpi, tapi juga bukan dunia nyata. "Apa ini?" bisik Andira, "tempat di antara yang pernah dan yang belum terjadi." Jawab pria itu, "Aku disebut Jin, tapi aku bukan pengganggu. Aku hanya pernah mencintai manusia." Andira menelan ludah. "Manusia?" Pria itu mengangguk. "Ia datang ke tempat ini bertahun-tahun lalu. Terluka, tersesat, ia menyelamatkanku, dan sejak itu kami terhubung. Tapi manusia tidak hidup selama kami. Ia meninggal, dan aku tak bisa melupakannya." Andira menatapnya pelan, "Dan aku siapa?" Senyum pria itu melemah. "Kau adalah cerminan perasaan yang belum sempat aku beri. Tapi alam tidak membiarkan perasaan terlalu lama mengendap. Maka setiap 7 siklus bulan purnama, aku dipertemukan dengan seseorang yang memiliki bekas jiwa yang mirip." Andira tak bisa menjawab, tapi hatinya terasa paham.
seolah bagian dari dirinya yang lain yang lebih tua, lebih dalam, telah mengerti lebih dulu dari logika. Cincin itu bukan ikatan, itu hanya penanda bahwa kau pernah menyeberang ke tempat ini secara utuh. Itu tak bisa dipaksakan, hanya bisa diberikan saat dua sisi saling menerima. Lanjut pria itu. Ia lalu mengulurkan tangan. Jika kau ingin mengakhiri ini, kembalilah. Dan aku akan menunggu 7 musim lagi. Tapi jika kau ingin tahu siapa dirimu sebenarnya, ikutlah denganku. Dunira tidak menjawab, tapi tangannya maju. 1 langkah, 2 langkah. Tiba-tiba tanah bergetar. Cahaya merah muncul dari langit-langit ruang itu, dan suara-suara asing mulai berdesing. Pria itu menoleh cepat, wajahnya serius. Mereka sudah tahu, aku terlalu lama membawa manusia ke dalam. Kita harus pergi sekarang. Siapa mereka? Makhluk yang hidup dari hubungan yang hampa. Mereka tak suka cinta yang jujur. Seketika itu, tubuh Andira terasa ditarik naik, terlempar, seperti tertelan oleh pusaran cahaya. Dan saat ia sadar, ia terbangun di ranjangnya. Subuh masih gelap, tapi kali ini tidak ada cincin di jarinya. Andira mengangkat selimut, tangannya gemetar. Tapi ketika ia bangkit dan menyalakan lampu, ia melihat sesuatu di meja. Sebatang ranting teh, kering tapi masih utuh. Di ujungnya tergantung benang perak kecil. Ia tak pernah mengambil itu dari manapun. Dan saat membuka jendela, kabut masih turun. Pelan dan dingin seperti biasa. Tapi di kaca jendela ada bekas tangan. Bekas telapak tangan yang sangat mirip dengan miliknya, tapi lebih besar. Andira menatap bekas telapak tangan di kaca jendelanya. Ukurannya sedikit lebih besar dari tangannya sendiri. Tapi yang paling aneh, bekas itu muncul dari sisi luar jendela. Padahal tak ada jalan atau pijakan di luar sana. Di balik kaca itu hanya ada semak teh dan lereng curam yang langsung turun ke jurang kecil. Ia meraba. Permukaannya dingin, basah, tapi bukan embun. Seperti sentuhan yang ditinggalkan oleh sesuatu yang tidak sepenuhnya berasal dari dunia ini. Andira tidak tahu apakah ia baru saja diselamatkan atau diperingatkan. Hari itu ia tidak bisa menulis. Kepalanya penuh pertanyaan tentang mimpi yang terasa seperti lintasan nyata, tentang pria berjubah putih yang bicara lewat pikirannya, dan tentang tempat itu, ruang yang berada di antara yang pernah dan yang belum terjadi. Ia kembali ke reruntuhan candi kecil tempat cermin itu berdiri. Tapi kali ini cermin itu sudah tidak ada. Hanya sisa batu yang basah dan akar-akar yang terburai seperti dicabut paksa. Namun saat ia membalikkan badan, di batang pohon belakangnya tergantung lembaran kain putih kecil yang ditali dengan benang perak, seperti potongan pakaian atau selendang. Dan di bawahnya tertulis huruf-huruf asing, tidak Latin, tidak Arab. Tapi saat ia memandangi huruf-huruf itu, otaknya seperti langsung memahami. Jangan buka pintumu untuk siapapun malam ini, bukan aku yang akan datang. Andira mundur 1 langkah. Bukan dia, lalu siapa? Malamnya, hujan turun pelan. Kabut makin tebal. Dunera mengunci semua pintu dan jendela seperti biasa. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut. Bukan takut pada pria itu, tapi pada mereka yang disebut dalam mimpinya. Makhluk-makhluk yang tidak suka hubungan yang jujur. Makhluk yang hidup dari ikatan hampa, dari cinta yang setengah-setengah, dari mimpi yang putus di tengah, dari pengorbanan yang tidak pernah selesai. Jam menunjukkan jam 2:34. Lampu kamar padam sendiri. Dunera menyalakan lilin. Tapi nyala apinya bergerak aneh, tidak lurus ke atas, tapi seperti ditarik ke arah jendela. Lalu ia mendengar suara.
bukan dari luar, tapi dari dalam dinding. Andira, buka pintumu. Aku kedinginan. Itu suara perempuan. Lirih, lelah, tapi suaranya sama seperti suaranya sendiri. Andira membeku. Ia tidak menjawab, tapi suara itu mengulang. Aku tahu, kau bisa dengar. Tolong bukakan pintu. Andira bangkit pelan, mendekati jendela, tapi di luar tak ada siapa-siapa. Lalu dari ujung matanya, ia melihat sesuatu bergerak di balik cermin kamar. Bayangan tubuh yang tinggi dan ramping, tapi tidak punya wajah. Makhluk itu tidak memantulkan bentuk, tapi cermin menunjukkan kehadiran yang tidak ada di dunia nyata. Dan suara perempuan itu kembali terdengar, tapi kali ini dari belakangnya. Kalau kau tidak buka, maka kau akan lupa semuanya. Kau akan kembali sendirian, dan kau takkan pernah tahu siapa kau sebenarnya. Andira menutup telinga, menunduk, tapi matanya menatap jari manisnya. Cincin itu kini menyala lagi, lebih terang dari sebelumnya. Dan di dalam pantulan cahaya itu, ia melihat sekilas wajah pria berjubah putih. Diam, tapi matanya penuh peringatan. Jangan percaya suara yang memakai wajahmu. Mereka tidak mencintaimu. Mereka hanya ingin menumpang hidup darimu. Tapi kalau kau kuat, kau bisa menutup gerbang itu sendiri. Andira menatap cermin. Dan tiba-tiba, cermin itu retak seperti dilukai dari dalam. Cermin itu retak. Garisnya menjalar cepat seperti urat kaca yang tersayat dari dalam. Dan Neira mundur setapak. Suara retaknya pelan, tapi menusuk telinga. Udara di kamar berubah dingin, menusuk sampai ke tulang. Lilin mati, gelap turun dengan kasar. Dan dari sela retakan itu, keluar kabut hitam, mengalir ke udara seperti asap tanpa bau, tanpa panas. Di tengah kabut itu, muncul bayangan. Tinggi, kurus, tanpa wajah, tapi bentuk tubuhnya seperti Andira. Bayangan itu melangkah maju tanpa suara, tapi setiap gerakannya menciptakan tekanan. Dinding kamar seperti bergerak pelan, bernafas bersama udara. Dan lalu suara itu terdengar lagi, suara yang memakai nada bicaranya sendiri. Lihat aku adalah kamu. Jika kamu memilih melupakan, Andira memejamkan mata, tapi suara itu tetap terdengar. Aku adalah kamu. Jika kamu tidak ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Saat ia membuka mata, cermin itu sudah nyaris hancur. Tapi di balik potongan yang tersisa, sosok pria berjubah putih masih berdiri di sana. Tidak panik, tidak marah, tapi matanya penuh luka. Dia tidak berbicara, tapi cincin di jari Andira bersinar, dan dari dalam kepalanya, suara itu terdengar. Gerbang hanya bisa ditutup oleh yang memiliki ikatan. Kau bisa memilih menghapusnya atau menjaganya tetap terbuka. Tapi jika dibiarkan retak, keduanya akan binasa. Andira menatap cincin di jarinya. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi, bukan sekadar pertanda. Ini adalah ikatan, bukan untuk dimiliki, tapi untuk dikenali. Andira berjalan pelan ke arah cermin. Ia letakkan telapak tangan pada permukaannya. Meski retak, permukaan itu masih dingin, masih hidup. Dan saat ia menyentuhnya, kabut hitam di belakangnya mengerang. Makhluk itu mundur, lalu menghilang, terhisap ke dalam celah gelap yang muncul di langit-langit kamar. Saat suara hening kembali, cermin itu pecah seluruhnya, lalu menghilang, seolah tidak pernah ada. Andira terduduk di lantai. Nafasnya terengah, tapi ia masih sadar, masih hidup. Cincin di jari manisnya tidak hilang, tapi cahayanya padam perlahan, menjadi logam biasa. Pagi datang tanpa suara. Andira bangun dari lantai dengan kepala berat, tapi tenang. Ia membuka jendela, dan angin lembut masuk
tidak membawa kabut di luar. Langit cerah, tidak ada bayangan, tidak ada bekas tangan di kaca, tidak ada retakan di dinding. Dan di meja samping tempat tidur, ia menemukan sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah buku kecil bersampul kulit, tanpa judul, tanpa nama, tapi saat dibuka, di halaman pertama tertulis, "Jika kita bertemu lagi di bawah danau mimpi, semoga kali ini aku bisa memelukmu sebagai manusia." Andira menutup buku itu, menatap jari manisnya yang masih memakai cincin perak. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bertanya lagi siapa dia. Karena ia tahu, ia adalah satu-satunya manusia yang pernah menikah di antara dua dunia dan kembali bukan sebagai korban, tapi sebagai jembatan.